Shalom saudara, kita jumpa lagi pemuridan level 2, pelajaran ke-7, YouTube bagian yang ke-8. Nah, ayat hafalan jangan lupa, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terangi kembali hati kami mau belajar duduk di kakimu menjadi murid yang siap Engkau pakai. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan, dan Engkau berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kami mau Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, ayat hafalan kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Karena itu pada waktu engkau dicobai, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan, Ia akan menyediakan bagimu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kamu cakap menanggungnya, itu dalam terjemahan yang lain. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kamu cakap menanggungnya. Puji Tuhan. Lanjut bagian yang ke-8 di buku saudara. Ya, ini halaman yang ke-92. 91 ya. 91 sampai 92. Oke. Baik, sekarang kita masuk dengan penerapan ya. Penerapan ketika kita harus menerapkan ya pelajaran ini dalam halaman 91, menerapkan pelajaran menjadi anggota satu terhadap yang lain di dalam tubuh Kristus. Ya. Nah, sampai kepada penerapan halaman 91 bagian bawah. Haruskah saudara menjadi anggota sebuah gereja? Ini penting saudara. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 dan 13 menjadi landasan. Jadi apa yang kita buat itu harus dilandaskan firman. Sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi kedua ayat ini menyatakan kepada kita, harus kita terdaftar menjadi anggota di sebuah gereja dan aktif berfungsi di sana sebagai anggota tubuh. Sama seperti tubuh saudara. Ya. Jadi persis sama seperti anggota tubuh kita, harus disatukan supaya menjadi satu tubuh. Saudara tidak bisa terlepas dari gereja. Gereja lokal adalah bagaikan tubuh Kristus yang menyatukan anggota-anggota tubuhnya. Jadi tidak terlepas. Itu sebabnya harus ada gembala di situ sebagai pemimpin, sebagai kepala. Dan kepala dari segala kepala adalah Kristus. Nah, saudara harus paham ini, sehingga tidak menjadi orang Kristen yang liar, yang tidak punya naungan, yang tidak kenal gembala saudara, dan tidak punya persekutuan di dalam gereja. Itu salah. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saudara adalah anggota salah satu gereja? Ini bagaikan Kristus yang menanyakan saudara langsung. Ya. Kalau saya iya. Mungkin ada di antara saudara yang belum. Kalau belum, bisa bicarakan ini kepada pemurid saudara. Dalam hal ini kalau saudara mau japri saya boleh,
Bagaimana caranya menjadi anggota gereja? Pasti ada syarat-syaratnya. Ya. Kita hidup untuk bisa saling bersekutu sebagai keluarga di tengah gereja. Iya. Oke. Lanjut saudara. Masih dalam tema hidup sebagai keluarga di tengah gerejaku. Sekarang masuk dalam subtema saling menerima. Tadi masuk subtema itu menjadi anggota satu terhadap yang lain. Bersekutu satu dengan yang lain. Sekarang saling menerima. Nah, Roma 15 ayat 7. Kita disuruh menulis. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Janganlah saling menghakimi. Roma pasal yang ke-14 ayat 1 ya. Roma pasal 14 ayat 1, ayat 3, ayat 20 dan 21 menyatakan hal ini. Mari saya baca ayat ini supaya saudara jelas. Roma pasal 14. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ayat yang ketiga, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat yang ke-20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi, jangan saling menghakimi soal makanan. Ya, itu sudah dikuduskan oleh firman dan doa. Janganlah menilai orang secara lahiriah. Janganlah menilai orang secara lahiriah atau memandang bulu. Yakobus 2 ayat yang ke-9 memberi tuntunan kepada kita. Yakobus 2 ayat yang ke-9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kita tidak boleh memandang orang secara lahiriah. Dalam hal ini konteksnya adalah kalau kita dalam bergereja tidak boleh menindas mereka yang lemah, baik secara ekonomi maupun secara fisik, ya. Jadi tidak boleh menilai orang secara lahiriah. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang lain? Roma 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang lain. Ya, kita harus sehati dan sepikir dalam hidup bersama. Kita tidak boleh apa? Memikirkan perkara-perkara yang tinggi, ya. Sehingga itu maksudnya begini, andai kata dalam persekutuan pasti ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya rendah. Janganlah yang pendidikannya tinggi merasa dia lebih hebat dari yang lain. Terima yang lebih rendah pendidikannya ini dan berkolaborasi, ya. Jangan paksa untuk mereka berpikir seperti saudara. Sebaliknya saudara yang harus turun dan menuntun mereka pelan-pelan untuk naik. Seperti itu. Sehingga tidak terjadi gap, ya. Oke. Jadi berpikirlah secara sederhana sehingga tidak terjadi perpecahan. Oke. Berdamailah. Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 14.
Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 14. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi dahulu kita semua terpisah dari Kristus. Kita harus berpikir ini. Semua kita orang yang jauh, ya. Sekarang di dalam Kristus kita menjadi dekat oleh darah Kristus. Atmosfer seperti inilah yang harus dibawa di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Kita sama-sama celaka dulu. Dan sekarang di dalam Kristus kita sudah disatukan. Sama-sama dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kristus adalah damai sejahtera kita. Telah menjadikan kita satu. Ya. Dan dia telah merubuhkan apa? Tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sudah dirubuhkan oleh Kristus. Jangan lagi kita membangun ulang. Nah, apakah yang harus kita lakukan sebagai tanda bahwa kita saling menerima? Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Apa yang harus kita lakukan sebagai tanda bahwa kita saling menerima? Kita berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Ini bukti. Jadi akibat dari kita saling menerima, kita saling bersekutu, kita saling mengasihi, ini prinsip yang harus kita pegang. Berpegang pada kebenaran dan bertumbuh di dalam kasih. Tumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang telah menjadi kepala bagi kita. Luar biasa. Nah, apakah hasilnya? Ayat yang ke-16. Kita diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Dan kita menerima pertumbuhan dan membangun diri di dalam kasih. Hebat sekali. Ayat-ayat ini menuntun kita. Hasil dari hidup saling menerima, hasil dari hidup yang bersekutu, kita diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, dan semua menerima pertumbuhan dan membangun diri di dalam kasih. Terima kasih, luar biasa. Penerapan hidup, bagaimana kita saling menerima. Apakah saudara memerlukan latihan yang lebih banyak untuk dapat saling menerima? Saudara harus jawab. Di dalam gereja secara khusus. Apakah saudara memerlukan latihan yang lebih banyak untuk saling menerima? Kalau saya sudah cukup. Saya sudah belajar hidup menggembalakan bermacam-macam kepala. Sudah belajar menerima nasihat tanpa menyerang sebagai pemimpin. Ya, saudara bagaimana? Kadang harus bercucuran air mata, tidak apa-apa. Itulah cara Tuhan menumbuhkan kita, menumbuhkan saya sebagai pemimpin. Saudara bagaimana sebagai anggota? Oke? Jadi penerapan hidup saling menerima, kita harus memiliki hubungan satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain, perlukah saudara berdamai dengan seseorang? Adakah seorang yang saudara tidak sukai dan saudara belum selesaikan itu? Kalau ada, ayo. Kalau dari pihak saya, dari pribadi maupun sebagai pemimpin, saya sudah selesaikan semua. Saya tentu tidak akan bisa lanjut melayani dengan hati yang
ada bermasalah, pasti ada dorongan dari Roh Kudus untuk menyelesaikan. Nah, saudara, saya percaya saudara juga. Pertanyaan yang lebih jelas, siapa? Ya sekarang sudah tidak ada lagi. Tentu saya tidak perlu beberkan di sini. Nah, saudara, renungkan kebenaran ini dan selesaikan sehingga saudara bisa hidup di tengah gereja di mana saudara jadi anggota, hidup sebagai keluarga. Kalau saudara tidak merasakan hidup sebagai keluarga dalam suatu gereja, cari gereja di mana saudara bisa hidup sebagai keluarga. Oke? Baik. Sampai di sini dan kita akan akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih. Meteraikanlah sabdamu di hati kami dan terus perkuat persekutuan, kesatuan kami untuk saling menerima di dalam gereja di mana kami menjadi anggota. Dalam gereja di mana hamba menjadi pemimpin, Tuhan Engkau kuatkan. Oh Tuhan, ikat kami menjadi satu di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.